Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayah Honestri Utomo, mahasiswa Teknik Industri Universitas Brawijaya angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah sistem informasi dan salah satu manfaatnya. Video ini dibuat untuk memenuhi kelengkapan tugas mata kuliah Analisis Perancangan Sistem kelas D. Sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Menurut Daniel Chandler dan Rod Munday dalam A Dictionary of Media and Communication, bahwa teknologi informasi secara umum bersinonim dengan komputer dan jaringan komputer. Namun lebih luas dalam hal perancangan, berbagai teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan atau mendistribusikan informasi secara elektronik, termasuk di dalamnya televisi dan telepon. Teknologi informasi lahir beriringan dengan kelahiran peradaban manusia. Manusia cenderung untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan teknologi agar dapat berkomunikasi dengan lebih cepat dan lebih baik. Dari beberapa literatur, didapat bahwa sejarah perkembangan teknologi informasi dapat dibagi ke dalam 4 era, yaitu era pramekanis, mekanis, elektromekanis, dan era elektronik. Yang pertama adalah era pramekanik. Era pramekanik ini adalah suatu era di mana berada di dalam rentang waktu sekitar 3000 tahun sebelum Masehi hingga 1450 tahun Masehi. Era ini merupakan era di mana manusia pertama kali mulai berkomunikasi dengan menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi atau gambar di dinding goa. Pada era ini jugalah banyak bahasa-bahasa di dunia yang berkembang untuk memperlancar tingkat komunikasi antar manusia di daerah tersebut. Selain bahasa, tulisan-tulisan pada zaman ini juga mulai berkembang. Dengan menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi atau gambar di dinding goa. Pada era ini jugalah banyak bahasa-bahasa di dunia yang berkembang untuk memperlancar tingkat komunikasi antar manusia di daerah tersebut. Selain bahasa, tulisan-tulisan pada zaman ini juga mulai berkembang. Misalnya, pada tahun sekitar 2600 sebelum Masehi, bangsa Mesir kuno mulai menulis pada daun papirus. Alfabet Venesia yang baru dikembangkan pada tahun 1200 sebelum Masehi yang berasal dari prototipe bangsa Semit, ataupun angka 1-9 yang ditemukan pada sekitar tahun 100 Masehi di India, dan penemuan angka 0 sekitar 7 abad kemudian. Yang kedua adalah era mekanis. Era ini adalah era di mana kita pertama kali mulai melihat kaitan antara teknologi yang kita gunakan pada era sekarang yang berada di masa lalu. Era mekanis ini pada perkembangan teknologi informasi berlangsung pada tahun sekitar 1450 hingga 1840 Masehi. Era ini adalah merupakan era di mana ledakan informasi terjadi untuk pertama kalinya. Hal ini ditandai dengan ditemukannya mesin cetak oleh Johann Gutenberg dan perkembangan buku. Selain kedua hal tersebut, ada lagi teknologi yang berkembang pada era tersebut, seperti kalkulator dan komputer mekanis yang sangat terkenal yang ditemukan oleh Blaise Pascal. Kemudian, yang ketiga ada era elektromekanis. Era elektromekanis ini berada pada rentang tahun 1840 hingga 1940 Masehi. Era elektromekanis merupakan era dimulainya telekomunikasi yang kita kenal sekarang. Telekomunikasi adalah alat dan teknik yang digunakan untuk transmisi informasi secara jarak jauh melalui kabel atau radio satelit tanpa merusak atau hilang karena gangguan. Pada era ini, banyak teknologi revolusioner yang berkembang. Misalnya adalah baterai volta, kode Morse, telegraf, telepon, radio, dan lain-lain. Era ini diakhiri dengan dibuatnya sebuah komputer digital otomatis berskala besar yang bernama Mark I yang diciptakan oleh Universitas Harvard pada sekitar tahun 1940. Pada era ini juga muncul sebuah konsep teknologi komunikasi satelit yang merupakan langkah awal menuju sistem teknologi informasi modern. Dan yang terakhir atau era sekarang adalah era elektronik.
Era ini mulai dari tahun 1940 hingga sekarang. Pada era ini, teknologi komputer dikelompokkan ke dalam beberapa kategori kronologis yang disebut dengan generasi. Generasi komputer dimaknai sebagai sebuah tahapan pencapaian dalam teknologi komputer baik hardware maupun software. Selain itu, generasi komputer juga merefleksikan pertumbuhan industri komputer. Pada generasi pertama, komputer berhasil dikembangkan di akhir tahun 1940-an. Pada generasi ini, komputer menggunakan tabung hampa dan berukuran sangat besar. Pada generasi ini juga digunakan rotating magnetic drum sebagai ruang penyimpanan internal. Kemudian, pada komputer generasi kedua, diciptakan berbagai alat padat berupa transistor, pita magnetik, serta inti magnetik sebagai ruang penyimpanan internal dan lain-lain oleh William Shockley dan kawan-kawan. Alat-alat ini ditempatkan di dalam tabung hampa yang dapat meningkatkan kecepatan komputer dan mengurangi hal-hal yang tidak diperlukan lainnya. Komputer generasi kedua berukuran jauh lebih kecil dari komputer generasi pertama dan lebih murah secara biaya produksi. Pada generasi ini diciptakan juga bahasa pemrograman Fortran dan COBOL. Pada komputer generasi ketiga, komputer memiliki alat penyimpanan dan alat untuk keluar masuk seperti terminal visual display, tinta pembaca magnetik, dan alat cetak berkecepatan tinggi, serta chip IC yang dapat meningkatkan kecepatan komputer. Sistem operasi yang sebenarnya muncul sekitar saat ini bersamaan dengan bahasa pemrograman basic yang canggih. Komputer generasi ketiga berukuran jauh lebih kecil dan lebih murah daripada komputer generasi kedua. Pada komputer generasi keempat, digunakan CPU atau Central Processing Unit yang berisi sirkuit memori, logika, dan kontrol semua pada satu chip tunggal. Pada tahun 1971, perusahaan terkemuka Amerika Serikat, Intel, mengembangkan chip sirkuit terintegrasi yang disebut dengan prosesor mikro. Tahun 1976, Steve Wozniak mengembangkan serangkaian komputer mikro yang dinamakan The Apple Series dan merupakan komputer yang paling canggih. Komputer generasi kelima adalah komputer yang tidak hanya memiliki kapabilitas terbaru seperti kecepatan, akurasi, penyimpanan, kemampuan berpikir, dan membuat keputusan. Pada generasi kelima ini, telah banyak penemuan-penemuan yang membantu untuk meningkatkan kinerja sebuah komputer, misalnya Artificial Intelligence atau AI. Selama beberapa generasi tersebut, bukan hanya hardware atau perangkat keras yang mengalami perubahan atau evolusi. Banyak juga software-software atau perangkat lunak yang dikembangkan dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia untuk melakukan komputasi otomatis. Misalnya, Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah sebuah aplikasi atau perangkat lunak yang diciptakan oleh perusahaan Microsoft untuk memenuhi berbagai kebutuhan pengolahan data. Misalnya, membuat, mengedit, mengurutkan, menganalisa, dan meringkas data, melakukan perhitungan aritmatika dan statistika, membantu menyelesaikan soal-soal logika dan matematika, membuat berbagai macam grafik dan diagram, membuat catatan keuangan, anggaran, serta menyusun laporan, melakukan konversi mata uang, melakukan perhitungan dari hasil sebuah penelitian, dan lain sebagainya. Bahkan hingga saat ini, Microsoft Excel merupakan salah satu software atau aplikasi yang menjadi kebutuhan bagi banyak orang untuk melaksanakan pekerjaannya karena kemampuan pengolahan datanya yang sangat-sangat baik. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya minta maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.